Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama channel Ramlo Official. Kali ini kita kedatangan generasi penerus bangsa. Bersama-sama kita ada Bang Tamrin Siregar SH, MH, Master Hukum. Di sebelah kiri saya ada Lukmanul Hakim Lubis, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum UBK. Sebelah kanan saya ada advokat muda Bung Said Ramadan Nasution SH. Kita mau berbincang-bincang berkaitan tentang profesi advokat bersama generasi penerus bangsa yang nantinya akan mengisi ruang-ruang hukum di Indonesia. Mari kita ikuti, tapi sebelumnya kita mintakan kepada seluruh pemirsa, sahabat Ram untuk like, subscribe, dan share YouTube kami Ramlo Official. Mudah-mudahan konten yang kami berikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami tunggu ya. Oke, terima kasih sudah like, subscribe, dan share channel kami Ramlo Official. Kita lanjutkan bincang-bincang ini. Ya, alhamdulillah memang hari ini sore ini kita dipertemukan dalam satu ruang di Ramlo Office berdiskusi ringan untuk menggapai cita-cita yang sama. Alhamdulillah karena saya sudah lebih dahulu melampaui teman-teman dan saat ini sudah berprofesi sebagai advokat. Dahulunya memang saya pernah mahasiswa ya, pernah juga menjadi calon advokat, pengacara muda. Sekarang pun masih muda, tapi sudah berproses. Untuk mengisi cakrawala, ya, cakrawala kita bersama. Kadang-kadang yang sudah berproses pun butuh input dari orang yang baru, generasi muda, supaya mendapatkan wawasan baru, dan yang berproses memberikan input-input supaya yang baru mendapatkan arah. Oleh karena itu nggak ada salahnya kita sharing, namanya sharing, tukar pendapat, pengalaman pada kesempatan ini. Bagaimana ini Bung Lukmanul Hakim sebagai mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Tadi sepintas saya sudah bertanya, diskusi, kalau mahasiswa hukum ini profesi utamanya ada 3 menurut saya. Pertama hakim, jaksa, advokat, tambah satu lagi polisi, ya, penyidik polisi. Sekarang Bung Lukmanul Hakim sebagai mahasiswa ini penting supaya kedepannya memiliki tujuan, arah, hingga kedepannya ketika tamat tahu mau kemana. Jangan mengalir seperti air, jalan terus ujung-ujungnya memang tamat, tapi setelah tamat mau kemana? Kalau kita nggak tahu arah, nanti masuk kategori yang saat ini pemerintah lagi memikirkan solusi.
terhadap generasi-generasi pengangguran terdidik namanya. Jangan sampai generasi-generasi kita ini lebih banyak masuk kategori pengangguran terdidik. Oleh karena itu nggak ada salahnya saya bertanya kepada Bung Lukman, kira-kira kenapa memilih Fakultas Hukum? Tujuannya, capaiannya, keinginannya, kira-kira masuk fakultas hukum seperti apa? Ya. Terima kasih Bang Robi. Ya. Pribadi saya sih menekuni fakultas hukum ini karena passion sih. Saya tertarik dengan dunia hukum ini, Bang. Terlebih lagi kan hukum Indonesia ini terbilang masih terkutuk ya bobrok ya. Hukumnya masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sebagai saya nanti calon pengacara, nanti saya akan memperbaiki atau memilih-milih lah. Kadang banyak oknum-oknum yang nggak menyadari itu gitu loh. Setiap dia, maaf, kalau profesi pengacara ini kan ada dua. Dia membela yang salah dan membela yang tidak salah kan. Itu karena di masyarakat ini ada stigma dia bela yang salah tapi bisa menang gitu. Saya masih di situ bingung ya kadang, Pak. Itu aja sih. Iya, alhamdulillah. Artinya Bung Lukman Hakim ini semester 5 sudah menentukan sikap kedepannya menjadi advokat. Tadi di garis bawahi, advokat menurut penilaiannya ada dua. Sebenarnya memang saya pun mengkategorikan advokat dalam praktek ada dua. Pertama, advokat yang mengedepankan dokumen. Satu lagi, advokat yang mengedepankan doku. Itulah tadi yang bisa diklasifikasikan apa yang disampaikan Bung Lukman tadi. Kenapa bisa materinya lemah tapi bisa menang? Itu biasanya gerak-gerakan advokat yang mengedepankan dokumen. Doku, bukan men. Jadi kalau dua klasifikasi ya tadi. Kalau advokat yang benar-benar murni sesuai dengan aturan adalah advokat yang selalu mengedepankan dokumen. Jadi materi-materi hukum, aturan, perundang-undangan, fakta-fakta hukum gitu ya. Kalau yang satu lagi lebih mengedepankan doku, hepeng, duit, ya kan. Jadi dia nggak peduli nama baik sosok profesi advokat. Advokat ini pada dasarnya adalah profesi yang mulia. Diistilahkan di dunia advokat sebagai opposium nobile, profesi yang mulia. Jadi bersyukur sudah bercita-cita sebagai advokat. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari menjadi advokat yang berkategori advokat putih, mengedepankan dokumen, bukan doku. Itu kira-kira. Itulah tadi singkat memang keinginan Bung Lukman. Kira-kira gimana Bang Tamrin SMH sebagai praktisi hukum yang sudah beracara di Jakarta? Gimana pandangannya? Ya, terima kasih kepada Abang Darob dan Bang Paung. Mengenai tadi yang disampaikan oleh Saudara Lukman berkenaan adagium atau peribahasa, hukum itu katanya lebih tajam ke bawah daripada ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sebenarnya bukan hukumnya sebenarnya yang permasalahan yang terjadi di masyarakat, tapi kebanyakan itu terletak pada oknum atau penegak hukumnya sendiri. Sebenarnya banyak itu undang-undang itu sudah bagus, tapi prakteknya itu akhirnya tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam aturan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan tadi ada juga disampaikan Saudara Lukman bahwa anggapan orang itu hukum pengacara itu ada dua, membela yang benar atau membela yang berduit. Nah, sebenarnya kalau kita advokat ini tidak ada kooptasi atau pembagian seperti itu. Pada dasarnya advokat ini adalah penegak hukum yang tugasnya itu menyeimbangkan
menyeimbangkan antara pencari keadilan yang sebagian pencari keadilan itu tidak memahami hukum. Jadi dia butuh terhadap hukum ini. Akhirnya disinilah hadir advokat itu untuk mendampingi yang tidak paham hukum berhadapan dengan penguasa. Artinya penguasa dalam arti di sini itu sebagai seperti institusi kejaksaan, institusi kepolisian dan institusi kehakiman. Jadi masyarakat ini banyak yang belum tahu hukum. Jadi hadirlah di tengah-tengah ini oleh seorang advokat yang memang tujuannya itu adalah mendampingi supaya mereka pencari keadilan ini tidak takut terhadap penegak-penegak hukum ini yang diberikan oleh kekuasaan oleh negara. Itu sebenarnya. Jadi bukan tidak sebenarnya saya katakan tidak sepakat dengan kategori 2 ciri advokat tadi itu, memang prakteknya seperti itu. Tapi yang saya tekankan di sini, makna sebenarnya advokat itu hanya satu. Memberi kenyamanan pencari keadilan supaya mereka seimbang dengan penegak hukum yang lain, supaya dia tidak takut, sehingga rasa keadilan itu bisa didapatkan. Itu menurut saya, Bang. Iya. Nah, itulah tadi sebenarnya idealnya yang disampaikan Bang Tamrin tadi. Idealnya seorang advokat sebagai officium nobile, profesi yang mulia, posisinya adalah penyeimbang para pencari keadilan. Dia mendudukkan aturan hukum yang berlaku. Kira-kira gitu ya Bang Tamrin ya. Baik, alhamdulillah kita sudah berdiskusi sama calon generasi penerus bangsa. Advokat ini tadi apa? Profesi yang mulia, officium nobile. Jadi bagaimana kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain, dan dalam menangani perkara kita lebih memfungsikan keadilan daripada pendapatan. Kira-kira begitu diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat, menjadi rujukan, pijakan, dan bagi pemirsa jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share channel kami Ram Law Official. Kita kembali kepada bincang-bincang berikutnya di Ram Law Official. Salam Cakrawala Hukum.